Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 akan menjelaskan materi terkait konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri atas nama Maria Marcelina Putri Klau dengan NIM 19120-124. Pengaruh kepentingan non-pengendali. Pemegang saham yang memiliki lembar saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk perusahaan disebut secara kolektif sebagai kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Presentase kepemilikan induk atas anak perusahaan tidak mempengaruhi besarnya jumlah laporan keuangan anak perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian 100% harus dimasukkan. Sehingga jika induk tidak memiliki kepemilikan penuh, maka klaim pemegang saham non-pengendali harus tercermin di laporan keuangan konsolidasian pada bagian antara liabilitas dan ekuitas atau bisa juga di bagian paling bawah bagian ekuitas pemegang saham. Berikutnya adalah laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi ini adalah selisih antara pendapatan dan beban konsolidasi apabila salah satu atau lebih anak perusahaan konsolidasi ini tidak sepenuhnya dimiliki, hanya sebagian saja dari laba bersih konsolidasi yang ditambahkan ke pemegang saham non-pengendali. Dalam hal ini, laba yang diatribusikan ke kepentingan non-pengendali anak perusahaan dikurangi dari laba bersih konsolidasi untuk memperoleh laba bersih konsolidasi yang diatribusikan ke kepentingan pengendali. Nah, sebagai contoh di sini, PT Pusaka membeli 80% saham PT Buritan sebesar 80% dari total nilai buku PT Buritan. Selama tahun 2001, PT Buritan melaporkan laba bersih sebesar 25 juta rupiah, sedangkan PT Pusaka melaporkan laba bersih sebesar 120 juta rupiah. Termasuk laba metode ekuitas dari PT Buritan sebesar 20 juta rupiah. Kemudian laba bersih konsolidasi untuk tahun 2001 dihitung dan dialokasikan sebagai berikut. Laba bersih PT Pusaka 120 juta dikurangi dengan laba metode ekuitas dari PT Buritan 20 juta, laba bersih PT Buritan 25 juta, kemudian laba bersih konsolidasi 125 juta, laba yang diatribusikan ke kepentingan non-pengendali sebesar 5 juta. Nah, laba yang diatribusikan ke kepentingan pengendali sebesar 120 juta. Yang berikutnya adalah saldo laba konsolidasi. Saldo laba pada laporan keuangan konsolidasian menunjukkan bahwa laba entitas konsolidasi yang tidak didistribusikan yang ditambahkan ke pemegang saham induk dihitung dengan menambahkan bagian induk dari laba bersih kumulatif anak perusahaan sejak akuisisi ke saldo laba induk perusahaan dari operasinya sendiri. Hal ini tidak termasuk laba dari anak perusahaan yang dimasukkan dalam saldo laba induk perusahaan dan mengurangkan bagian induk perusahaan penghapusan selisih. Sebagai contoh, PT Pusaka membeli 80% saham PT Buritan pada tanggal 1 Januari dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Laba bersih dan dividen yang diperoleh dan diumumkan PT Pusaka dan PT Buritan selama 2 tahun setelah akuisisi dapat teman-teman lihat pada slide yang tertera di layar teman-teman. Kemudian untuk saldo laba konsolidasi pada 31 Desember 2002, 2 tahun setelah tanggal kombinasi bisnis dapat dihitung saldo laba PT Pusaka 31 Desember
Untuk tahun yang pertama yaitu 608 juta dikurangi dengan ekuitas akrual dari PT Britan sejak akuisisi 25 juta laba bersih tahun pertama ditambah dengan 35 juta laba bersih tahun kedua dikali dengan 0,80 dengan hasil 48 juta rupiah. Maka saldo laba PT Pusaka dari hasil operasinya sendiri tanggal 31 Desember tahun yang kedua adalah 560 juta rupiah. Ditambah bagian PT Pusaka atas laba bersih PT Britan sejak diakuisisi yaitu 60 juta dikali 0,80 yaitu 48 juta. Sehingga saldo laba konsolidasi 31 Desember untuk tahun yang kedua adalah 608 juta rupiah. Poin penting yang harus diperhatikan dari contoh di atas yang pertama adalah saldo laba anak perusahaan tidak digabung dengan milik induk. Hanya bagian induk atas kumulatif laba bersih anak perusahaan sejak tanggal kombinasi bisnis saja yang dimasukkan. Yang kedua, pada contoh ini saldo laba konsolidasi sama dengan saldo laba induk perusahaan karena induk menggunakan metode ekuitas dalam mencatat investasinya di anak perusahaan. Dan yang terakhir, kumulatif pendapatan anak perusahaan yang diakui induk perusahaan harus menghapus saldo laba untuk mendapatkan saldo laba induk hasil operasinya sendiri dalam pembukuannya, sehingga seluruh atau sebagian bergantung pada metode ekuitas ataupun biaya yang digunakan, pendapatan yang sama tidak akan dimasukkan dua kali. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Junira Fahik. Saya akan menjelaskan tentang kepentingan non-pengendali. Yang pertama, selisih. Selisih atau diferensial akan muncul apabila total yang dipertimbangkan untuk pihak yang diakuisisi dalam sebuah kombinasi bisnis lebih besar daripada nilai buku aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Yang kedua, kepentingan non-pengendali. Pemegang saham non-pengendali dari anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh memiliki klaim atas pendapatan dan aset bersih dari perusahaan walaupun anak perusahaan dikonsolidasi dengan induk perusahaan dan mungkin anak perusahaan lainnya. Selanjutnya, perlakuan untuk pendapatan komprehensif lainnya. Yang pertama, kepentingan non-pengendali. Di dalamnya termasuk semua pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) tidak dimasukkan dalam laba bersih. Akun pendapatan komprehensif lain adalah akun temporer yang akan ditutup tiap akhir periode. Akun pendapatan komprehensif lainnya ditutup ke akun khusus ekuitas pemegang saham, akumulasi pendapatan komprehensif. Yang kedua, modifikasi kertas kerja konsolidasi. Jika terdapat pendapatan komprehensif lain, kertas kerja dibuat dengan cara biasa, dengan bagian tambahan di bagian bawah kertas kerja. Modifikasi dalam kertas kerja hanya ada tambahan akun ekuitas pemegang saham yang dimasukkan dalam kertas kerja bagian laporan posisi keuangan untuk efek kumulatif dari pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya tentang pertimbangan tambahan. Yang pertama, akun valuasi anak perusahaan pada akuisisi. PSAK 22 menunjukkan bahwa seluruh aset dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis seharusnya dinilai pada nilai wajar tanggal akuisisi. Untuk beberapa akun valuasi seperti akumulasi penyusutan, teori telah mendikte bahwa jumlah akun valuasi tanggal akuisisi harus diimbangi terhadap akun aset terkait setiap waktu laporan konsolidasi dibuat. Selanjutnya, saldo laba negatif anak perusahaan saat diakuisisi. Induk perusahaan mungkin membeli anak perusahaan dengan akun saldo laba bernilai negatif atau memiliki saldo debit. Akumulasi defisit anak perusahaan saat akuisisi tidak menimbulkan masalah khusus dalam proses konsolidasi. Selanjutnya, tentang akun-akun ekuitas pemegang saham lainnya. Pembahasan laporan konsolidasi sampai titik ini berhadapan dengan kondisi di mana ekuitas pemegang saham
hanya terdiri dari saldo laba dan satu jenis modal saham yang diterbitkan pada nilai nominalnya. Umumnya perusahaan memiliki struktur ekuitas pemegang saham yang lebih kompleks, di mana sering termasuk adanya saham preferen dan berbagai jenis modal disetor. Selanjutnya, pelepasan aset anak perusahaan yang terkait selisih. Yang pertama ada persediaan. Setiap selisih yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke persediaan selama anak perusahaan masih memiliki persediaan tersebut. Selanjutnya aset tetap. Selisih pembelian terkait dengan tanah yang dimiliki anak perusahaan akan ditambahkan ke saldo tanah dalam kertas kerja konsolidasi setiap menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian. Jika anak perusahaan menjual tanah tersebut, maka kertas kerja selisih akan diperlakukan sebagai penyesuaian atas keuntungan atau kerugian dari penjualan tanah di periode terjadinya penjualan. Oke, saya akan melanjutkan materi yang terakhir mengenai konsolidasi dan metode biaya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Luciana Wilhelmina Antoni, NIM 1912128 dari kelas 5C Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari presentasi mengenai konsolidasi dan metode biaya. Di sini tidak semua induk perusahaan menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada anak perusahaan yang akan dikonsolidasi. Pemilihan metode biaya atau metode ekuitas tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian. Hal itu terjadi karena saldo akun investasi pendapatan induk perusahaan dari anak perusahaan dan akun-akun terkait akan dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jadi, induk perusahaan bebas untuk memilih menggunakan metode biaya atau metode ekuitas, atau versi lain dari metode ekuitas dalam pembukuan terpisahnya untuk akuntansi investasi pada anak perusahaan yang akan dikonsolidasi. Karena metode biaya menggunakan ayat jurnal induk perusahaan yang berbeda dibandingkan dengan metode ekuitas. Maka, metode biaya juga mengharuskan ayat jurnal eliminasi yang berbeda dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi. Di sini selalu diingat bahwa laporan keuangan konsolidasian biasanya akan sama, yaitu tidak bergantung pada metode biaya atau metode ekuitas yang digunakan induk perusahaan dalam pembukuan terpisahnya. Untuk mengilustrasikan cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian, jika induk perusahaan mencatat investasinya di anak perusahaan menggunakan metode biaya, akan digunakan contoh sebagai berikut. PT induk dan PT anak, asumsikan saja bahwa PT induk membeli 80% saham biasa PT anak pada tanggal 1 Januari 2021 seharga 310 juta. Pada tanggal tersebut, nilai buku PT anak secara keseluruhan sebesar 300 juta dan nilai wajar dari 20% kepentingan non pengendali sebesar 77.500.000 rupiah. Selisih totalnya yaitu 87.500.000 rupiah. Selisih ini didapat dari 310 juta dijumlahkan dengan 77.500.000 rupiah lalu dikurangi dengan 300 juta. Dari total selisih ini digunakan 5 juta berhubung dengan persediaan yang terjadi pada 2021. Lalu 10 juta berhubung dengan tanah. 60 juta berkaitan dengan bangunan dan peralatan yang memiliki masa ekonomis selama 10 tahun dari
tanggal kombinasi, dan 12.500.000 berkaitan dengan goodwill yang dikurangi oleh 3.125.000 dari kerugian penurunan nilai selama 2021 serta tetap konsisten setelahnya. Semua data yang lain sama dengan yang disajikan pada figur 51 sampai 54. Nah, di sini teman-teman, figur 51 dan 54 itu terdapat pada buku di halaman 194 sampai dengan 197. Yang berikut ada ayat jurnal induk perusahaan. Apabila digunakan metode biaya, hanya 2 ayat jurnal yang akan dicatat oleh PT Induk selama tahun 2021 sehubungan dengan investasinya di PT Anak. Ayat jurnal yang pertama yaitu pada tanggal 30, mencatat pembelian saham PT Anak oleh PT Induk, yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta, itu berada di debit, dan kas sebesar 310 juta berada di kredit. Lalu yang berikut ayat jurnal kedua yaitu di tanggal 31, mengakui pendapatan dividen berdasarkan 24 juta dividen yang diterima selama periode tersebut. 24 juta ini dihasilkan dari 30 juta dikali dengan 0,80. Lalu ayat jurnal yang kedua ini dicatat sebagai berikut, yaitu kas pada debit sebesar 24 juta, lalu pendapatan dividen sebesar 24 juta. Untuk mencatat dividen dan PT Anak ini, yaitu seperti yang saya katakan sebelumnya, dari 30 juta itu dikalikan dengan 0,80. Lalu tidak ada ayat jurnal dalam pembukuan induk perusahaan untuk mengamortisasi atau menghapus pembukuan bagian dari selisih pembelian yang habis selama tahun 2021 sebagaimana yang dilakukan dalam metode ekuitas. Jadi baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.